Sekolah minggu, yes, yes, yes. Anak-anak, selamat hari Minggu. Senang sekali. Sudah lama ya kita tidak bertemu dalam ibadah minggu. Nah, hari ini Miss Ira, Miss Luni, dan juga Miss Talin juga senang bertemu lagi bersama kalian semua. Untuk itu, mari kita memuji Yesus dengan lagu Anak-anak Milik Kristus. Ayo silakan berdiri. Ya, Tuhan juga mau kita saling dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan kali ini Miss Ira mau kasih clue-nya. Clue yang pertama adalah kemana ya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke sebuah taman. Ayo cari tahu. Nah, yang kedua, apa ya yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya berani menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang? Nah, simak baik-baik firman Tuhan hari ini supaya kamu tahu jawabannya. Nah, karena hari ini pun kita mau mendengar firman Tuhan, siapkan telinganya, duduk yang rapi. Kita mau berbicara dulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan kami bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Hari ini Tuhan, kami senang, kami boleh bersama-sama lagi beribadah untuk memuji Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, atau bahkan untuk orang-orang di luar sana yang sakit, kiranya tangan Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan, sebentar ini pun, biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin kami dalam pujian, bahkan dalam mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa menjadi anak yang tertib dan hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi, kita mau menyanyikan lagu Yesus. Apa ya, Miss? Yesus itulah satu-satunya. Oke, silakan sekali lagi bangkit berdiri. Orang percaya, oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah, anak-anak, silakan ambil posisi yang rapi ya. Kita harus hormat mendengarkan perkataan Tuhan. Silakan mendengarkan firman Tuhan. Hai, kita ketemu lagi. Wah, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi walaupun masih dari layar. Kita sudah lama ya kita tidak mendengar firman Tuhan sama-sama. Nah,
ini waktunya kita belajar lagi firman Tuhan sama-sama. Ya, mari kita siapkan diri anak-anak, bawa Alkitabnya, terus juga duduk yang rapi, ya, dan kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Kami bisa lagi belajar dari firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal Tuhan. Bukalah pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, baru-baru ini kita memperingati hari apa ya? Yang waktu anak-anak mengikuti ibadah juga dari rumah. Iya, masih ingat ya? Iya, Paskah. Betul sekali. Nah, anak-anak juga sudah menyaksikan drama. Bagaimana waktu itu ada sebuah drama ya tentang Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang keberapa? Iya betul, pada hari yang ketiga. Nah, iya, lalu bagaimana kisahnya setelah itu ya anak-anak? Nah, kalian mau dengar ceritanya? Ya, yang sudah penasaran dengar ceritanya, mari dengarkan ya. Kita akan belajar dari Alkitab. Hari ini kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 53. Dan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 14. Itu cerita Alkitabnya ya. Nah, anak-anak kita tidak baca semuanya. Nanti anak-anak boleh baca dengan lengkap ya. Nah, Monika akan bacakan satu ayat ya, dari ayat yang ke-51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya. Nah, anak-anak, setelah Yesus ya dikuburkan ya, lalu murid-murid apa yang mereka lakukan? Mereka sangat takut anak-anak. Mereka seperti merasa kehilangan guru mereka. Iya. Nah, mereka sedih. Dan syukurlah ada satu keluarga di Yerusalem yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Keluarga ini punya rumah yang besar. Dan keluarga ini mengundang murid-murid Tuhan Yesus untuk tinggal di rumahnya. Iya, katanya kalian bisa tinggal di ruangan atas. Kalian bisa istirahat di sana. Kalian juga bisa makan di sana dan berkumpul di sana. Iya, wah, murid-murid sangat senang dan mereka bersyukur dalam hatinya. Iya, mereka punya tempat untuk boleh berkumpul. Iya. Kemudian, tahukah kalian apa yang terjadi? Iya. Setelah Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Iya, di tempat-tempat yang berbeda. Iya, ada juga kepada perempuan-perempuan di kubur. Pada waktu itu pagi-pagi. Iya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan perempuan itu sangat senang. Mereka mengatakan kepada murid-murid, Yesus bangkit, Yesus hidup. Tapi ada murid-murid yang belum percaya. Nah, mereka terus berkumpul di rumah itu. Iya. Nah, pada waktu malam hari, tiba-tiba ketika mereka berkumpul di rumah itu, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wah, mereka sangat terkejut. Hah? Mereka mengenal itu Yesus, tapi mereka sangat terkejut dan takut. Ya, lalu Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku. Tangankulah ini."
kakikulah ini, lihatlah, katanya. Lalu mereka masih takut. Lalu Tuhan Yesus bilang, iya, adakah padamu makanan? Iya, berikan padaku, supaya kamu yakin bahwa aku bukan hantu, aku adalah Yesus, Tuhan, katanya. Lalu mereka memberikan ikan goreng, Yesus makan, dan Yesus makan bersama-sama dengan murid-murid. Nah, pada malam itu Yesus berkata kepada murid yang semua yang ada di situ. Ada Simon, ada Petrus atau Simon ya, Petrus ya, ada Andreas, Yakobus, Yohanes dan murid-murid yang lain juga. Apa kata Tuhan? Iya. Kalian jangan pergi dari Yerusalem. Iya, tinggallah di Yerusalem. Iya, dan kalian akan menerima apa yang dijanjikan oleh Bapakku, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kalian, yang akan menemani kalian. Iya. Nah, pada waktu itu anak murid-murid sangat senang bisa bersama-sama lagi dengan Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa dia akan pergi, dia akan kembali, dia harus pulang ke rumah Bapaknya di sorga. Nah, iya, keesokan harinya ketika hari sudah terang, Yesus bersama murid-muridnya pergi berjalan ke Bukit Zaitun. Ya, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota ke Bukit Zaitun. Mereka berjalan bersama-sama dan pada saat di perjalanan ada murid Tuhan Yesus yang bertanya, Tuhan, maukah engkau mengusir orang Romawi dari bangsa kami ini dan engkau menjadi raja atas bangsa kami, bangsa Israel ini, katanya. Lalu Bapakku yang menentukan kapan waktunya. Yesus menjawab seperti itu. Iya, tapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus diberikan kepadamu. Roh Kudus akan membuat kamu berani menceritakan tentang aku, karena kamu sudah menyaksikan apa yang kulakukan dan bagaimana aku hidup dan bagaimana aku bangkit. Iya. Ketika itu, iya, Yesus memberkati mereka. Dan iya, Yesus ketika memberkati mereka, apa katanya? Kita lihat dulu dari Alkitab ya. Ya. Ayat 51 tadi, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Iya, pada waktu itu anak-anak, ketika Yesus memberkati murid-murid, Yesus terangkat ke sorga. Iya, Yesus naik ke sorga. Lalu murid-murid menyaksikan, murid-murid melihat Yesus terangkat dan lama-kelamaan dia tidak nampak lagi. Iya, dia naik ke sorga dan murid-murid tercengang. Iya, tiba-tiba ketika mereka masih ada 2 orang berjubah putih berdiri di depan mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri di situ? Yesus yang sudah terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang seperti yang kamu lihat." Bagaimana murid-murid anak-anak? Iya, mereka ketika mereka mendengar perkataan malaikat itu, mereka sangat senang. Mereka mengingat firman Tuhan. Mereka mengingat Yesus pernah berjanji bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali untuk membawa engkau supaya di mana aku berada, di situ juga engkau berada. Mereka mengingat semua itu. Iya, maka mereka tidak sedih, mereka sangat gembira, mereka senang. Wah, berarti iya, Yesus akan datang lagi. Iya, seperti itu. Dan
ketika itu, ya, murid-murid mengingat apa yang Yesus katakan. Si Petrus berkata, mari kita ke Yerusalem. Kita harus menunggu di Yerusalem apa yang akan Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Iya, pada waktu itu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berjalan dan mereka sangat senang. Dan mereka berada di Bait Allah menceritakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Iya, nah anak-anak, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Iya, tahukah kalian Yesus hari ini ada di mana? Ya, Yesus ada di sorga. Yesus adalah Raja yang memerintah bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk segala bangsa, untuk kita juga, bangsa Indonesia, iya, untuk anak-anak juga. Iya, apa yang dilakukan Yesus di sorga? Apa tadi firman Tuhan katakan? Iya, Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya, bagi murid-murid dan juga bagi anak-anak yang sudah menjadikan Yesus menjadi raja di dalam hidupnya, menjadi raja di dalam hatinya. Iya, nah Yesus akan datang lagi, sekali lagi untuk membawa orang-orang percaya, anak-anak juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk dibawa ke tempat di mana Yesus berada, di sorga, tempat yang senang, di mana di sana tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada kesedihan, yang ada adalah sukacita dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Iya, wah gimana? Senang ya, murid-murid aja senang sekali. Pada waktu itu mereka sangat gembira karena mereka mengingat janji Tuhan. Iya. Nah, anak-anak, kalian bagaimana? Sudahkah kalian menjadikan Yesus menjadi raja dalam hati kalian? Ya, kalau sudah, itulah janji Tuhan. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 3b. Ya. Yohanes 14 ayat 3b dikatakan, sebentar ya. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, wah, Tuhan mau kita berada di tempat di mana Dia berada. Tuhan mau kita berada di surga. Anak-anak mau tidak? Kalau mau, iya. Seperti murid-murid menjadikan Yesus adalah raja dalam hidupnya, anak-anak juga perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk menjadikan Yesus menjadi raja dalam hidupnya. Iya, maka firman Tuhan ini untuk kalian juga. Iya, nah ini yang kita bisa belajar hari ini anak-anak. Ya, kita bersyukur ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Iya, dan Dia ada di sorga dan mengasihi kita semua. Iya. Baik, sekarang mari kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi kami, menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Dan kami mau belajar memegang janji Tuhan bahwa Engkau akan datang kembali untuk membawa orang-orang yang percaya ke tempat di mana Engkau berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami supaya firman Tuhan ini boleh mereka mengerti dan benar-benar menjadi iman di dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.